Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Selamat bertemu pada mata kuliah Kimia Organik 2 atau Kimia Bahan Alam 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar kimia bahan alam 1. Metabolisme dapat diartikan sebagai semua reaksi kimia yang terjadi pada organisme hidup, yang termasuk di antaranya perpindahan zat di dalam dan antar sel, serta reaksi-reaksi dalam sistem pencernaan. Reaksi-reaksi ini memungkinkan organisme untuk tumbuh bereproduksi, mempertahankan struktur, dan merespon lingkungannya. Secara umum, metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik. Pertama, katabolisme, yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Kedua, anabolisme, yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun atau sintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Tugas: jelaskan yang dimaksud dengan metabolisme, anabolisme dan katabolisme, serta berikan contoh reaksi anabolisme dan katabolisme. Senyawa-senyawa organik yang dihasilkan dan terlibat dalam metabolisme disebut sebagai senyawa metabolit. Beberapa metabolit penting adalah karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Semuanya kecuali lemak merupakan senyawa berbentuk polimerik. Karbohidrat tersusun dari unit-unit gula. Protein tersusun dari asam-asam amino. Dan asam nukleat terdiri dari nukleotid-nukleotid. Tugas: jelaskan hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Meskipun karakteristik makhluk hidup sangatlah bervariasi, akan tetapi jalur metabolik yang secara umum mensintesis dan memodifikasi senyawa-senyawa karbohidrat, protein, lemak dan asam nukleat, ternyata secara esensial sama pada semua makhluk, atau bersifat universal. Walaupun ada sedikit penyimpangan, kesamaan ini menunjukkan adanya keseragaman proses yang fundamental pada semua makhluk hidup, yang secara kolektif disebut sebagai metabolisme primer, dan segala senyawa yang terlibat di dalam jalur metabolisme tersebut disebut sebagai metabolit primer. Berlawanan dengan jalur metabolisme primer, terdapat jalur metabolisme lain yang melibatkan senyawa-senyawa organik spesifik, yang terjadi sangat terbatas di alam. Metabolisme itu disebut metabolisme sekunder, dan senyawa yang dihasilkan disebut sebagai metabolit sekunder. Metabolit primer merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan, sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain, yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Bagaimanapun itu, metabolit sekunder memiliki peranan bagi tumbuhan dalam jangka waktu yang panjang. Seringkali sebagai tujuan pertahanan, serta memberikan karakteristik yang khas dalam bentuk senyawa warna. Lebih lanjut pada tabel berikut, beberapa perbedaan metabolit primer dan sekunder. Di mana pada kuliah kimia bahan alam 1 ini, kita akan membahas tentang metabolit primer. Jelaskan perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder, beserta contoh senyawanya. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.